Ricky dan Nanda sudah membuat posisi Bu Rina semakin kuat di sekolah itu. Kita hancurkan dari sana. Kita buat hubungan Ricky sama Nanda terputus. Setelah itu baru kita menghancurkan Bu Rina. Dan saya mau menghancurkan Bu Rina melalui Ricky. Bagaimana Nanda bisa sampai ada di sini, Bu? Waktu itu, saya menemukan Nada ditinggal seseorang di bawah tangga di depan panti asuhan ini, Pak. Kapan itu, Bu? Itu tanggal 12 Januari, kurang lebih 16 tahun yang lalu, Pak. Itu tepat dengan tanggal di mana aku ninggalin masa laluku di Bandung untuk memulai hidup baruku di Jakarta. Kalau dia pacar lo, gue bakal jelas banget. Kalau gitu gue boleh dong deketin dia. Hah? Maksud lu apaan sih? Gue suka sama Nada. Dan gue juga gak akan percaya sama orang soal hubungan lo sama dia. Gue bakal deketin dia sendirian. Gue gak akan minta bantuan siapapun. Gue bakal ngerebut hatinya secara gentle. Ibu mau kamu balikan lagi sama Ricky. Putuskan hubungan Ricky sama Nada. Dengan cara seperti itu, guru musik itu juga akan hancur. Kalau Bu Rina bisa mendapatkan piano baru, saya juga mau mendapatkan seragam baru untuk anggota cheerleader saya. Tapi Bu... Nggak ada tapi-tapi, Pak. Kalau Bapak nggak bisa adil, saya akan mengundurkan diri, Pak. Yang saya minta cuma satu, Pak. Adil. Sekarang saatnya kamu nampil di Mall Venus. Maksud kamu, aku nyanyi di sana? Iya, Karga barusan telepon aku. Dan dia bilang semuanya udah diurus. Kamu tinggal nanya aja di acara pembukaannya. Kalau menurut aku, ini adalah saat yang tepat kamu nemuin ibu kandung kamu. Jadi aku udah suruh orang di Mall Venus itu untuk ngendorin lampu. Dan saat mereka perform, lampunya jatuh deh. Mall Venus. Bukan jadi Ricky sama Nada lagi di sana. Udah cek ruang kerjanya? Terus tahu nggak kira-kira dia kemana? Ya udah, kabarin saya ya. Telepon siapa sih, Kak? Utami, sekretarisnya Faris. Dia juga nggak tahu Faris ada di mana. Dan aku juga nelfon dia nggak diangkat-angkat. Ya barangkali aja telepon Mas Faris lagi silent. Jadi dia nggak dengar kalau Kania lagi telepon dia. Tapi aku nggak akan tenang, Jer, kalau aku nggak tahu di mana Faris. Oke, gini aja kan. Aku yang akan nyari Mas Faris. Begitu aku dapat info tentang Mas Faris ada di mana, aku akan kabarin Kania. Gimana, Bram? Saya sudah selidiki tentang hubungan Erwin dengan Pak Gustaf, sepupunya itu, Pak. Ternyata mereka berdua nggak pernah akur. Jadi Erwin dan Gustaf tidak bekerja sama? Setahu saya nggak, Pak. Malahan Erwin merobek cek yang akan diberikan oleh Pak Gustaf. Dan Erwin sama sekali tidak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gustaf, Pak. Ya Allah. Ternyata selama ini saya salah. Saya sudah menuduh Erwin sebagai pengkhianat di kantor. Saya sudah merusak karirnya. Dan sekarang dia pasti sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Ada seseorang yang ingin merenggangkan hubungan Erwin dengan Pak Faris. Itu benar. Dan orang itu sekarang sudah menyusup ke kantor. Dan sudah merusak hubungan saya dengan Erwin. Saya penasaran. Apa maksud orang itu sebenarnya? Di saat yang bersamaan saya jadi ragu dengan istri saya. Yang ternyata selama ini selalu berhubungan dengan Susan. Guru di sekolah yang selalu membela Rasti. Meskipun anak saya sudah melakukan kesalahan besar di sekolah. Saya harus mencari tahu akar permasalahannya sekarang. Saya bisa mengerti, Pak. Jadi tolong kamu selidiki soal Jerry, soal Gustaf, soal hubungan istri saya dengan Susan, dan pastikan juga apakah semua ini berhubungan dengan masa lalu saya di Bandung. Dan cari tahu juga soal Nada. Dan kenapa guru ataupun teman dekat Erwin itu selalu diancam di sekolah. Baik, Pak. Mungkin saya harus tetap berpura-pura bermusuhan dengan Erwin. Sampai saya menemukan orang di balik semua ini. Dan tolong, rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Baik, Pak. Oke, saya harus pergi dulu.
Fahmi. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Terus gimana? Apa tadi Erwin sudah menemui kamu? Nggak usah khawatir. Sahabat kamu itu udah aku kasih kerjaan. Terima kasih, Mi. Sekarang saya mau menyanyikan lagu pembukaan sebelum acara dimulai. Lagu ini selalu saya nyanyikan waktu saya masih tinggal di panti asuhan di Bandung. Setiap saya nyanyi lagu ini, saya pasti langsung semangat untuk cari ibu saya. Semua yang ku ingat hanyalah dirimu seorang. Semua yang ku rasa hanyalah untukmu seorang. Orang yang paling ku sayang hanya dirimu, ibuku. Ibu aku nggak ada. Kalau dia emang ada di sini, dia pasti bisa ngerasain kalau aku nyanyiin lagu buat dia. Kamu tenang aja, Nat. Kita masih punya banyak waktu untuk yang kedua. Oke, ini lagu kedua dari kita. Cukuplah sudah, cukup. Bete. Aku tak kuat, dan aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup, dan aku tak tahan lagi. Cukuplah sudah, cukuplah aku menahan. Cukup. Bete. Aku tak kuat, dan aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup, dan aku tak tahan lagi. Mudah-mudahan aja gue gak telat. Cukup. Bete. Aku tak kuat, dan aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup, dan aku tak tahan lagi. Aku tak kuat, dan aku tak tahan lagi. Aku tak sanggup, dan aku tak tahan lagi. Aku tak kuat, dan aku tak tahan. Cukup, ku sudah tak tahan lagi.
Vito! Awas! Udah, lu jangan banyak gerak. Ya, biar gue sama Nada yang bawa lo ke rumah sakit. Tolongin dong. Udah, gue nggak apa-apa kok. Gak apa-apa gimana sih? Kaki kamu tuh pasti luka. Ayo Rik, angkat dia, bawa ke rumah Tolongin sakit. dong, tolongin. Tolongin Mas. Ya, tolongin. Halo Bu, tadi aku dapat kabar kalau lampu yang gede banget di Mall Venus itu jatuh Bu. Waktu si Nada lagi nyanyi sama si Ricky. Apa? Terus mereka gimana? Mereka nggak apa-apa kan? Kayaknya sih nggak apa-apa Bu, cuman tadi Ricky bilang kalau dia lagi ke rumah sakit Medika. Oh iya. Oke, makasih Siska ya. Tulang kering kamu retak, jadi harus digips. Iya deh dok, terserah mau diapain aja. Yang penting saya nggak nginep di sini dok. Saya risih banget sama rumah sakit, beneran deh. Oke. Aduh sakit. Tolong siapkan perlengkapan gipsnya. Baik dok. Saya harus periksa pasien yang lain. Nanti saya kembali lagi, ya? Oke dok. Aku juga benci banget sama rumah sakit. Jadi ngingetin aku waktu kejadian, aku hampir kehilangan suara aku. Masa kaki gue retak sih? Aduh, sakit banget. Aduh. Vito, kamu ngapain sih ngangkat-ngangkat kaki kayak gitu? Ya, sekarang gue baru percaya kalau kaki gue retak. Iya masa dokternya salah, kan nggak mungkin. Iya, siapa tahu. Nat, lihat deh mukanya Ricky sekarang. Gue tahu banget tuh apa yang dia pikirin. Pasti dia bilang dalam hatinya, gimana Vito mau dapet cewek kalau kakinya pincang kayak gitu. Bener kan, Rick? Oh ya, sebelum digips, saya mau betulin sedikit posisi tulang kamu. Apa kamu sudah siap? Yaudah, mana? Pelan-pelan ya, dok. Tahan ya. Iya. Tunggu dok. Saya keluar dulu. Pelan-pelan ya, dok. Iya. Sakit dok. Sakit dok. Aduh, sakit. Aduh, sakit dok. Aduh. Fit, thanks ya. Udah nyelamatin gue sama Nada. Lu gair banget sih, Rick. Lu kebetulan aja keselamatin. Sebenarnya niat gue nyelamatin lu Nada, bukannya lo. Kampret. Aduh, sakit, men. Gue bercanda, men. Dok, punya perban yang bisa mulihin hati yang hancur nggak? Saya serius, Dok. Soalnya sebentar lagi ada teman saya yang bakal hancur hatinya, makanya harus diperban. Udah berapa kali sih gue bilang sama lo, Nada itu cuma temen gue, sahabat, bukan cewek gue, jelas. Aduh, Rick, udah deh. Tapi gue bisa lihat kok kalau lu tuh sebenarnya suka sama Nada. Pokoknya jangan nyesel ya kalau nanti gue jadian sama Nada. Ya kalau lo suka sama dia, lo tembak aja. Ya soal nanti tiba-tiba gue sadar, itu urusan nanti. Awas. Ya Allah, alhamdulillah Nada selamat. Ibu, Nada, kamu nggak kenapa-napa kan? Ibu pikir kamu ada di sini terus. Jadi yang luka siapa? Iya, ini pelan. Aduh. Ricky. Bukan, Bu. Yang sebenarnya bakal luka tuh Ricky, Bu. Tapi bukan kakinya, hatinya. Lu apaan? Sorry. Enggak, Bu. Enggak usah didengerin. Biasa, habis ketiban. Jadi kepalanya agak kena dikit tadi. Oh, sialan lu. Lagian lu. Hati-hati. Kamu nggak apa-apa, Fit? Nggak apa-apa dong, kuat, Pi. Retak doang. Biasalah. Sini, biar saja. Udah. Bisa jalan kan? Bisa. Lari juga jadi. Saya Ricky, Om.
Saya yang harusnya makasih sama Vito, gara-gara dia saya sama Nada jadi selamat, Ki. Makasih ya. Maaf, jadi Pak Fahmi ini papanya Vito? Memangnya kenapa? Ada yang salah? Jadi Papi sama Bu Rina udah kenal? Fit, aku sama Ricky balik duluan ya. Sekali lagi makasih banyak kamu udah nolongin kita. Besok kamu masuk kan? Iya dong, pasti masuk. Ginian doang. Ya udah, cepet sembuh ya, Fit. Oke, Om, Sob. saya permisi dulu. Ibu bareng sama kalian boleh nggak? Oh iya, Bu. Yuk. Pak Fahmi, saya duluan ya. Gue harus dapetin lo, Nat. Pi. Pi. Ih, Pi. Aduh. Kalau gini caranya ya, Papi yang harusnya aku tolong, tahu nggak? Vito, kira-kira masuk ke sekolah kamu nggak ya? Aduh, Papi, yang bener aja dong. Papi. Iya, maksud Papi begini. Kira-kira Papi kalau les privat sama guru kamu itu gimana? Dia mau nggak terima Papi untuk les privat sama dia? Gini sekarang ya, Pi ya. Apa yang mau diprivatin, Pi? Udah ingat umur. Perut udah nambah maju tuh, Pi. Hati-hati, kamu jangan membahas masalah umur Papi. Papi ini kalau pakai baju seragam kayak kamu gini jadi anak SMU, masih pantas tahu nggak? Oke, masih pantas. Tapi ukuran berapa, Pi? Triple XL. Aduh. Ya. Ayo, Pi. Aduh. Aku rasa saran Bu Susan itu benar. Kenapa nggak kamu coba aja, sayang? Selama Ricky sama Nada masih sama-sama, kita nggak bakal menangin kompetisi itu. Gue mau pakai lo buat balas dendam sama Ricky, Lex. Lo pikir gue bakal biarin lo manfaatin gue buat menang kompetisi? Jangan harap. Lo sama Ricky tuh sama-sama gak ada artinya buat gue. Nada cinta.
Dah, Ibu. Dah, Ibu. Hati-hati. Nando, ya, coklat Folonya enak nggak? Enak banget. Ini aku dapat banyak. Baik banget ya, Om Erwin. Ini kenapa jadi banyak anak kecil gini ya? Ada apaan sih di rumah Erwin? Saya sudah selidiki tentang hubungan Erwin dengan Pak Gustaf, sepupunya itu, Pak. Ternyata mereka berdua nggak pernah akur. Malahan Erwin merobek cek yang akan diberikan oleh Pak Gustaf. Dia salah satu murid di sekolah Bapak yang ada di Jakarta. Namanya Nada, Pak. Dan Pak Jerry juga suka kesini semenjak kami membawa Nada kembali ke panti asuhan ini. Tapi sayangnya waktu itu Nada sempat dirawat di rumah sakit, Pak. Jar? Iya, Mas. Mas Faris dari mana aja sih? Padahal aku sama Kania nyari Mas Faris kemana-mana. Waktu Mas Faris nelfon aku juga udah buru-buru datang kemari. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Sorry, Jer. Tadi saya ada urusan mendadak. Saya manggil kamu ke sini karena ada hubungannya dengan launching produk terbaru saya. Mas, Kania tadi ngomong sama aku. Katanya Erwin ngianatin kepercayaan yang Mas Faris berikan sama dia. Karena itulah, saya ingin kamu yang menangani launching produk baru saya itu. Dengan cara ini, kamu jadi dekat sama aku, dan itu akan membuat aku lebih mudah mengawasi kamu. Oh iya, Mas, tadi barusan aku ke Ocean Club. Aku ngeliat Erwin sama teman Mas Faris, Fahmi. Dan aku dengar dari Kania, Mas Faris sudah ngasih ultimatum sama perusahaan besar partnernya Mas Faris agar enggak memberikan pekerjaan kepada Erwin. Tapi Mas Faris nggak lupakan untuk kasih ultimatum itu ke Fahmi. Fahmi? Berarti sekarang Erwin sudah tahu kalau satu-satunya pengusaha yang urusan kerjanya tidak bisa saya ganggu-gugat itu cuma Fahmi. Makanya sekarang Erwin lagi ngedeketin dia. Aku nggak akan kasih tahu siapapun kalau Fahmi ngasih kerjaan ke Erwin atas dasar rekomendasi dari aku. Sekalipun itu Erwin sendiri. Kejar. Saya ke dalam dulu ya. Bebas. Ini untuk kamu. Ini buat kamu. Ayo dibuka. Nah. Gimana rasanya? Kamu gimana? Enak nggak? Ini aja deh Om, aku mau bilang ke Om rasanya ini gimana, tapi Om harus kasih aku 1 bungkus lagi. 1 lagi? Itu aja belum habis, mau nambah? Nih. Aku juga Om. Nih. Terima kasih ya Om. Aku juga mau dong Om. Aduh. Rina, duduk. Aduh, Rin. Tumben banget, Win. Kok tiba-tiba jadi banyak anak-anak di rumah kamu? Oh, itu. Saya sedang membuat sedikit penelitian karena saya harus mencari sebuah ide untuk buat iklan produknya Pak Fahmi. Oh, bagus juga ya. Ternyata kamu orangnya niat sampai bikin penelitian segala. Itu harus dong. Cuma saya kurang seneng aja sama Pak Fahmi itu. Loh, emangnya kenapa, Win? Kamu nggak lihat sendiri gayanya? Udah gitu ngomongnya banyak. Udah gitu SKSD lagi, padahal baru ketemu. Maksud kamu sok kenal sok dekat? Itu. Enggak menurut aku orangnya lucu. Kayak gitu lucu. Rin, grup musik kamu gimana? Kamu tahu nggak, Win? Sekarang ini lagi banyak perkembangan yang sangat menarik. Dan aku seneng banget jadi guru mereka. Karena mereka benar-benar anak yang baik dan sangat berbakat.
Makasih ya, Rek. Aduh Rik, udah deh. Tapi gue bisa lihat kok kalau lu tuh sebenarnya suka sama Nada. Vito kok bisa bilang kayak gitu ya? Maksudnya dia bilang kalau gue belum sadar apa coba? Emangnya gue naksir apa sama Nada? Kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa, Rik? Hah? Barusan kamu ngomong sama aku kan? Oh, enggak apa-apa. Yaudah kamu masuk, aku pulang. Sekali lagi makasih ya. Dah. Dadah. Aku udah ngantuk nih. Aku mau pulang duluan ya. Ya udah. Itu suara apa? Enggak. Ya udah, biar aku cek dulu ya. Ricky tuh masih belum bisa ngelupain Rasti. Ini nggak baik. Sayang, udah biarin aja Ricky sendiri ya. Lagian Ricky kan udah dewasa, dia pasti bisa selesaiin masalahnya sendiri. Lagian kita nggak usah terlalu ikut campur urusan dia, sayang. Ya. Gue suka sama Nada. Dan gue juga gak akan percaya sama orang soal hubungan lo sama dia. Gue bakal deketin dia sendirian. Gue gak akan minta bantuan siapapun. Gue bakal rebut hatinya secara gentle. Nada cinta. Nada cinta. Kiki. Loh, Fit, wah lu gila lu. Gue pikir kemarin lu bercanda mau tetap sekolah. Biasa. Udah, Nada mana? Ya mana gue tahu, masa gue kantongin? Berarti lo nggak jemput dia dong? Ya enggak lah. Tahu gitu kan gue yang jemput, Ki. Gue udah sengaja nih ya, datang pagi-pagi buta, ketemu lo tuh buat ketemu Nada. Lo nya nggak sama Nada lagi. Woi. Aduh, Ki, kaki gue, Ki. Aduh, sakit banget. Ayo dong, bantuin gue. Udah gue tolongin juga, bukannya bantuin, malah lari lo. Dasar tukang acting lo. Acting lo jelek tau gak? Ya udah sini, gue pegangin. Sekalian bawain tas gue ya. Pikir gue asisten apa? Biarin dong. Dah. Ya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alah, kamu kenapa lagi? Kaki pakai acara digips segala. Vito, kamu kan tahu kita mau tanding basket 2 hari lagi. Ricky, sekarang kamu ganti baju dan langsung ke lapangan basket untuk latihan. Oh iya Pak. Gue bawa sendiri ah. Ricky. Kamu ada-ada aja lagi. Ya, sendirian lagi. Fit, lo hebat ya, udah nyelamatin Ricky sama Nada. Sampai-sampai lo rela buat celaka kaki lo. Salut gue sama lo. Iya, sumpah keren banget. Gue coret-coret ya. Jangan sih. Ya, gue pengen ini tetap clean, bersih gitu. Nada mana? Nada belum datang, Sob. Tapi ini gue lagi mau latihan musik nih. Lo mau ikut nggak? Boleh. Ya udah ikut aja yuk. Ayo, sekalian bawain tas gue ya. Tolong dong. Bantuin temen. Ya. Sob, bantu Sob. Hati-hati ya.
Iya. Aduh. Padahal ibu baru aja nemuin koreografer yang keren buat ngajarin anak-anak gerakan yang bagus. Tapi sekarang ibu nggak tahu deh siapa yang ngajarin sekarang. Aduh, tenang Bu. Kan aku juga bisa ngajarin mereka lewat omongan. Ya aku juga bisa lah dikit-dikit gerakan ngasih contoh ke mereka. Jago. Bu Rina, maaf saya terlambat. Ayo Nada, cepet siap-siap. Waktu kita udah nggak banyak lagi loh. Iya, Bu. Hey Nat, Hai, Fit. kamu mau nggak kasih tanda tangan di gips aku? Ya buat kenang-kenangan lah. Hah? Ternyata kelakuan anak sama bapak nggak jauh beda ya. Ayo anak-anak, sekarang kita mau mulai latihan. Semuanya berdiri di posisi masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Ricky! Ayo, jangan buang-buang waktu kamu, ayo! Iya, Pak. Ayo! Hei! Udah deh, bubar latihannya kalau begini. Ada apa sih? Siapa tuh? Gila, cantik banget. Mereka mau ngapain ya ke sekolah kita? Cabut dulu. Woi, di luar banyak model, woi. Lihat, serius. Lihat. Model apaan sih? Paling model-model seksi itu yang di luar. Nah, lo ngapain di sini, Fit? Lo nggak lihat tuh, kayak cowok-cowok yang lain pada ngeliatin model. Ya pengen lah. Tapi lihat nih kaki gua di gips. Mana bisa gua keluar? Bentar. Perasaan tadi waktu lo lari sama Nada, sehat-sehat aja kaki lo. Oh iya, katanya kamu mau nulis sesuatu di gips aku. Ya, tulis ya. Oh, iya. Nih.
Gimana Bu Susan? Bagus. Bagus banget. Bu Susan, kita bakal kelihatan jauh lebih keren dibanding anak-anak musik itu. Dan mereka bakal terlihat lebih kampungan lagi kalau kita pakai seragam itu. Kalian boleh pamerin seragam baru kalian sama anak-anak musik itu. Oh ya, saya juga akan bikin pertunjukan cheers buat kalian. Ingat, kalian harus bikin bangga sekolah kita. Jaga reputasi sekolah kita, ngerti? Dan aku akan bikin guru musik itu hancur. Ya udah, kalian balik aja lagi latihan. Sana. Thank you banget ya, Ton. Sama-sama, Ibu. Hoi. Bengong lagi. Semoga cepet sembuh. Kayak nggak ada tulisan lain aja, Nat. Ya habis aku bingung mau nulis apa. Nulisnya aja dipaksa sama Vito. Iya, keren banget ya. Lo udah lihat desain baru seragam anak-anak cheersnya Bu Susan nggak? Dan yang tadi datang itu desainernya. Oh ya, dan gosipnya Bu Susan itu minta seragam cheers baru ke Pak Rajasa. Ya, karena dia mungkin iring lihat kita dibeliin piano sama Pak Rajasa kan. Bener. Udah. Kalian nggak usah pikirin sama kostum baru itu. Apalagi sama gosip-gosip. Nggak penting. Yang penting buat ibu adalah kalian tampil dan main musik dengan bagus. Ya? Tapi Bu, bakal lebih bagus lagi kalau musiknya itu bagus, disatuin sama kostum yang bagus juga. Iya, ibu tahu, tapi... Aduh Bu, tenang. Nih ya, papi aku tuh kebetulan punya saham di salah satu butik terkenal di Jakarta. Jadi kalau misalnya aku bilang soal ini, pasti papi nyediain kostum yang baru buat kita semua. Bagus banget tuh, ide yang bagus. Tunggu dulu. Tunggu. Kalian jangan senang dulu ya. Ibu mau pastiin sama papanya Vito kalau ini nggak ngerepotin dia. Coba yang lain. Nah, bagus. Ternyata hasil pekerjaan kamu bagus, tidak seperti yang dibilang orang lain. Terima kasih, Pak. Saya suka konsep ini. Suka. Lumayan lah. Ya, halo. Dengan siapa ini? Halo, selamat siang Pak Fahmi. Iya, saya Rina, guru musiknya Vito. Ternyata ini Nona cantik toh yang telepon. Ada yang bisa saya bantu? Cantik? Dasar playboy cap kampak, suka lebay. Sungguh saya merasa senang sekali. Siang-siang begini bisa mendengarkan suara empuk dari Nona cantik. Jadi sebenarnya gini Pak, barusan Vito kasih usul sama saya dan anak-anak di kelas musik supaya kita bisa minjem kostum dari butiknya Bapak untuk pertunjukan konser amal nanti. Kira-kira boleh Pak? Oh tentu, pasti akan saya bantu. Apapun, kapanpun, dimanapun, saya akan membantu selama hati Nona cantik merasa senang. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Nona cantik. Gue yakin tim kita bakal kelihatan keren banget gara-gara gerakan baru itu. Iya, gue jadi gak sabar mau tampil deh. Narsis banget sih lo. Yaudah Ras, kita berdua duluan ya. Oke. Bye. Udah. Bye. Gue pengen ngomong empat mata sama lo. Soal apa? Udah deh, nggak usah pura-pura.
Lo kan yang ngerencanain lampu jatuh di mall kemarin itu? Kalau gua nggak datang, Ricky sama Nada mungkin udah celaka. Terus urusannya apa sama lo? Oh, sorry. Gue gak punya urusan sama lo. Masalahnya, gue tuh bukan Ricky dan Nada. Kalau ada orang yang nyelakain gue bakal celakain balik. Kaki dibalas sama kaki. Coba aja kalau bisa. Gue gak takut. Kalau gitu kamu ikut sama saya keluar kepala sekolah. Nada cinta. Nada cinta. Masalahnya, gue tuh bukan Ricky dan Nada. Kalau ada orang yang nyelakain gue bakal celakain balik. Kaki dibalas sama kaki. Coba aja kalau bisa. Gue gak takut. Thanks, man. Fit, Ya. kira-kira ada orang yang sengaja ngejatuhin lampu itu ke gua sama Nada nggak ya? Gue nggak tahu, men. Gak ada kayaknya. Serius lo? Iya. Gue emang hari itu kebetulan lagi ada di sana. Dan gue lihat lampunya itu udah mau jatuh dan di bawahnya itu Nada. Jadi gue langsung aja naik ke atas panggung. Oh. Sini, gue bawain. Maksudnya apa nih? Apaan? Lo udah menjadi sahabat gue. Hah? Iya. Hati-hati, men, mau jatuh gue. Aduh. Awas. Yuk. Awas, pelan-pelan aja. Iya, Baru retak doang. awas. Rik, kamu ditungguin sama Bu Rina di dalam, di belakang panggung. Oh gitu, oke. Fit. Oi. Nih. Kamu kapan nyanyi di panggung? Halo, Nat? Hey. Oh, iya. Abis cheerleader fit. Tapi aku nggak nyanyi sendiri sih, duet lagi sama Ricky. Vito, kamu nggak apa-apa? Makanya jangan di jalan. Ya, caranya belum mulai. Cabut yuk. Ya udah deh. Aku masuk dulu ya, soalnya aku ditugasin di belakang panggung. Ini pasti amplop yang dipakai orang-orang buat nyumbang. Gue pakai dulu ah. Hai cewek. Hai. Tar dulu. Buru-buru banget sih. Mau kemana? Ke dalam.
ke dalam ya? Iya. Nah, sebelum ke dalam, handphonenya disimpan dulu di amplop ini. Terus dikasih nama di amplopnya. Kok gitu sih? Oh iya, Bu Rina yang nyuruh. Katanya dia pengen auditoriumnya tenang, nggak ada bunyi handphone. Jadi sebelum masuk, handphone yang dimasukin ke sini, terus ditinggalin di box ini. Oke? Oke. Asik. Nih. Nah. Sekalian, ditulis juga ya nanti di amplopnya nama kalian. Biar nggak hilang. Tim Cheerleaders Bu Susan tampil yang pertama ya? Iya dong, mereka adalah pembuka acara. Ibu kelihatannya begitu yakin ya? 1000% saya yakin. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik, dan saya yakin cuma mereka yang terbaik. Pasti. Bu Susan, Tim kamu tuh tampil pertama. Kamu ngapain di sini? aku lagi angkat telepon bentar, Bu. Vito. Kamu tahu nggak Vito lagi ngapain di depan? Vito lagi ngumpulin HP anak-anak. Katanya sih disuruh Bu Rina, biar gak ganggu latihan kita, Bu. Apa? Vito ngumpulin HP anak-anak? Iya, terus kenapa, Lex? Kayaknya ada yang aneh deh. Mungkin dia ngerencanain sesuatu. Terus ada yang bisa berhentiin nggak? Ngerencanain apa? Ya aku takut dengan rencanain yang aneh-aneh aja. Kan kita nggak tahu dia mau ngerencanain apa, ya kan? Bu, kata Alex, Vito lagi ngerencanain sesuatu. Ibu tahu kan dia pernah ngancurin rencana kita sebelumnya? Iya, Ibu tahu. Terus kok Alex benar gimana, Bu? Jangan-jangan Vito lagi mau balas dendam sama kita. Lebih baik kamu siap-siap aja sekarang. Nanti biar Ibu yang ngurus. Pokoknya percaya sama gue ya. Jaga ya. Siap. Lagi ngapain kamu, Vito? Ini Bu, Hah? Saya nggak nyangka ya. Kamu ini anak orang kaya, tapi kelakuan kamu kayak orang kampungan. Kenapa? Kebanyakan main nama nada. maaf ya Bu. Jangan bawa-bawa nama Nada. Dia nggak salah. Saya minta kamu cepet balikin tuh Hebron. Lain kali kalau bikin aturan, saya harus tahu dulu. Karena cara-cara kampungan seperti ini saya nggak akan terima. Ngerti? Oke. Hey guys, woi, ambil nih handphonenya. Udah, ambil aja. Apanya gua? Itu Gugun. Oh ya nih. Ya. Besok ya. Sip, nih.
dibalas kaki. Ketika mimpimu Lo bohong kan